Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak yang terhormati, materi kita pada malam ini surat An-Nisa ayat 123, 124, 125 nantinya. Nah, lagi ini adalah kajian, bukan pengajian. Jadi kita merujuk pada satu wacana tertentu, satu sumber tertentu. Hari ini An-Nisa ayat 123. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Nah, artinya pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut anak-anak ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula menolong baginya selain Allah. Ayat ini yang kedua itu dikarenakan adanya saling berbangga diri, saling bantah-bantah antara ahlul adiyah. Ahlul adiyah misalnya pemeluk-pemeluk agama Samawi, yaitu para pengikutnya Nabi Musa, para pengikutnya Nabi Isa, dan pengikutnya Rasulullah Muhammad, atau berbantah-bantah antara umat Taurat, umat Injil, dan umat Al-Quran. Nah, satu sama lain saling membanggakan diri, merasa yang paling super. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat berapa itu, orang Yahudi itu merasa paling super. Sepertinya dia saja yang akan masuk surga. Apa itu dalam surat apa itu? Ya. Atau mungkin ada yang para Yahudi lainnya itulah jannah illa man kana hudan aw nasara. Agar kau nunggu. Orang Yahudi itu mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka di dalam ayat itu Allah ceritakan kulhal burhanakum lepasnya diomong pokok dalil. Nah, maka ini pun juga begitu menggambarkan tentang bagaimana antara para pemeluk agama Samawi, yaitu pengikutnya Nabi Musa, pengikut Taurat, pengikutnya Nabi Isa, Injil, pengikutnya Rasulullah Muhammad atau Al-Quran, itu saling berbangga-bangga, baik mengatakan bahwa adalah yang terbaik. Nah, dalam tafsir dikatakan oleh Qatadah, dzukira annal muslimin wa ahlul kitab ittafaru. Disebutkan annal muslimin, bahwasanya orang-orang muslim wa ahlul kitab dan para ahli kitabnya pemeluk Taurat dan pemeluk Injil, ittafaru saling berbangga-bangga, saling merasa dirinya paling super. Nah, bagaimana bentuknya?
kalian. Dan memang segalanya itu Nabi Musa, Nabi Isa, lalu Rasulullah Muhammad yang terakhir. Itu dibanggakan, bukan enak disik, lalu dibangga-banggakan sebagai agama yang super. Wa kitabuna qabla kitabikum, dan kitab-kitab kami adanya sebelum kitab kalian, yaitu kalian orang Islam. Wa nahnu aula billahi minkum, maka kami ini lebih utama di hadapan Allah daripada kalian. Jadi yang tadi lainnya belajarnya bila makanan dan kaum Nasara tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi dan kaum Nasara. Kaum Muslim ini orang yang haknya masuk surga, itu kata orang Yahudi. Mereka berbagai-bagai seperti itu. Ya, ayat yang lain katakan kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar sekali. Dari kaum Muslim selamanya di beberapa timur. Jadi berbangga-bangga. Nabi ini kepada nabiku, nabi-nabi kami itu sebelum sebelum nabimu. Kitab-kitab kami itu adalah sebelum kitab kalian. Karena Allah kita lebih menggunakan dengan demikian kami ini lebih utama di hadapan Allah daripada kalian. Nah, orang Muslimnya balas, jawab. Maka orang Muslim berkata, "Qala muslimun, nahnu aula billahi minkum." Kami inilah yang lebih utama daripada kalian di hadapan Allah. Apa alasannya? Nabiyuna khatimun nabiyyin. Nabi kami ini penutup dari semua nabi. Dari pertama mengatakan sebagai misal, kemudian dalam saya mengatakan justru yang terakhir itu yang lebih mulia. Tapi masing-masing dalilnya apa, orang yang dalilnya apa? Itu kan hanya mengikuti angan-angan. Jadi keutamaan tadi dibangun atas dasar angan-angan masing-masing, bukan atas dasar dalil. Ada di dalam beragama itu dasarnya adalah dalil. Apakah itu keyakinan, apakah itu ibadah, itu harus berdasar dalil. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Jadi masing-masing daripada umat Islam dengan umat yang Nasara yang berbantah-bantah itu masing-masingnya tidak punya burhan bukti dalil yang ada. Orang Muslim berkatakan, "Nahnu Allah billahi minkum." Kami itu justru yang lebih utama, mulia, lebih lebih mulia di hadapan Allah daripada kalian. Apa alasannya? Alasannya kita yang beli adalah kutubil lati kana qablahu. Alasannya adalah kitab kami, yaitu Al-Quran, itu adalah yakni, itu artinya menuntaskan permasalahan yang ada di dalam kitab-kitab kalian, penyempurna, menyempurnakan kitab-kitab kalian. Maka nabinya nabi terakhir, kitabnya adalah kitab penyempurna, maka kami itu lebih mulia daripada kalian di hadapan Allah. Itu kata orang Muslim. Nah, sekali lagi masing-masingnya itu tidak punya dasar angan-angan roh. Ya, tidak hanya angan-angan. Padahal sekali lagi beragama itu tidak boleh beragamanya dalam hal akidah dan dalam hal ibadah itu tidak boleh hanya berdasarkan angan-angan menurut bagaimana kata hati saya, bagaimana baiknya menurut kata hati saya, tidak boleh. Nah, karena keadaan yang berbantah tanpa dalil-dalil tadi itu, maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu laisa bi amaniyikum wala amaniya ahli kitab. Pahala atau agama atau apapun yang berkaitan dengan agama itu, laisa bi amaniyikum, tidaklah dasar pada hanya angan-angan semata bahwa yang kaum
bahwa yang kamu amanahkan itu sempurna dalam kacamata kamu belum tentu itu sempurna. Nah, yang bisa mengatakan apakah itu baik, apakah itu sempurna, yaitu ya jadinya kemudian diambil dari Al-Quran maupun hadis sampai dari Allah dan dari para Rasulnya. Tidak boleh berdasarkan amanah kita sendiri. Panjangan akhir-akhir ini beda video gawe oleh Habib Amin yang isinya jadi ada bakul kacang yang nalika PPT lalu dimintai atau beli kacangnya itu oleh Habib siapa itu, dan kemudian selalu beli lebih dari yang semestinya. Nah, maka kata si Habib si penceramah ini katakan pada si penjual kacang soleh mati orang saya kok repot jadwal rekomendasi yang Habib si makai itu yang jual kubur kan aku jualnya itu rekomendasi bahwa apa jika saya bertanya dan langsung masuk. Tapi misalnya adalah Habib Ali bin siapa itu bukannya nanti di buku itu ada itu. Jadi ini kan berdasarkan aman. Kan di ngomong-ngomong ini dari mana itu dasar dari yang disampaikan ini perkara agama, perkara akidah, perkara keyakinan. Kok cukup seseorang yang meninggal hanya membuka dengan rekomendasi dari seseorang biasa sekalipun itu disebut dengan tabib, lalu dengan rekomendasinya itu dia akan terbebas dari pertanyaan-pertanyaan bukan nakir dan langsung masuk surga. Ini mau banyak tenang Nah kan panjangan itu kalau akan butuh nih umai Habib hanya seperti kita rekom. Tapi lagi apa dasarnya? Saya yakin tidak ada dasarnya. Itu hanya berdasarkan angan. Nah, maka kata Allah, man ya'mal su'an yujzabi. Jadi berpahala atau tidaknya, baik atau tidaknya, itu berdasarkan amal kita. Sing sapa melakukan perbuatan yang baik, dia akan diberi balasan yang baik, dan siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, dia pun akan menerima akibat yang buruk dari perbuatan. Nah, kalau kemudian kita begini, saya berani mengatakan, saya banyak nabi, cukup kakak oleh Palestin, nabi, saya lah, kakak oleh Palestin. Kalau apa dasarnya, kakak aku sendiri, ya kan, kakak aku sendiri. Manyak masukan jadi jaza usayatin, jaza usayatin, saya tulis juga, ya. Wamayak al-misqala dzarratin khairan yarah, wamayak al-misqala dzarratin syarran yarah. Kita berani mengatakan naik apik perbuatannya pasti akan menuai hasil yang baik. Perbuatannya jelek juga akan menuai hasil yang buruk pula. Kok berani mengatakan begitu? Berani. Apa dasarnya? Banyak yang dapat mengatakan wamayak al-misqala dzarratin khairan yarah, wamayak al-misqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi berangkat dari yang tengah, kemudian mengatakan terbebas dari pertanyaan bukan nakir hanya itu karena sebagai rekom atas rekomendasi. Nah ini namanya berbicara di amani hanya berdasarkan angannya saja. Nah, kemudian Allah juga memperingatkan waman ahsanu dina mimman aslama wajhillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan
beragama itu tidak lebih baik daripada beragama. Kalau kemudian kita sebutkan lagi, berislam itu lebih baik, berislam itu tidak lebih baik. Apa dasarnya ngomong ini? Ada dasar, nggak boleh hanya sekedar aku saja, nggak boleh. Maka Allah memberikan jawaban. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muslimun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalilan. An-Nisa ayat 125. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Siapa yang baik dari itu kata Allah? Yaitu mereka yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, mereka yang beramal soleh, dan mereka yang di dalam Islamnya mengikuti milah, jalan yang bertempuh dari Ibrahim alaihissalam. Perlu di sini dan milahnya Ibrahim itu bagaimana sehingga bisa menjadikan salah satu alasan untuk dikatakan beragama yang baik. Maka dalam ayat itu dikatakan milahnya Ibrahim itu adalah tauhid. Milahnya Ibrahim itu adalah tauhid. Jadi kalau memiliki tiga-tiganya ini, maka Allah itulah jawabannya. Siapa sebetulnya yang paling mulia? Oke, dasarnya dalil bukan me'anan mentok. Nah, maka dengan ayat ini sesungguhnya Allah telah memenangkan hujahnya orang Muslim atas orang-orang yang membantahnya. Yaitu apa? Kalanya itu kata wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Sedangkan yang lain tidak mengikuti milah daripada Nabi Ibrahim secara langsung. Nah, jadi begini bahwa dalam kitab tafsir itu jelaskan begini. Umatnya Nabi Musa itu dikatakan berislam yaitu sebelum datangnya Injil, menggunakan Taurat. Jadi nama Nabi Musa itu dikatakan berislam itu dalam masa-masa sebelum turunnya Injil. Nah, kalau kemudian turun Injil, maka umat yang semula Nabi Musa atau penganut Taurat ini harus berpindah menjadi penganut Injil. Karena kitab yang datang kemudian itu menyempurna daripada kitab sebelumnya. Nah, kalau kemudian ada umat Nabi Musa atau umat Taurat ini ketika sudah datang Injil tidak mau mengimani Injil, maka tidak lagi dia disebut sebagai Muslim. Gitu. Nah, begitu pula ketika umat Injil itu masa berlakunya sampai sebelum datang Al-Quran. Maka siapa yang ketika itu taat kepada Nabi Isa dan taat kepada Injil, dia disebut Muslim. Tetapi ketika kemudian Al-Quran datang, maka umat Injil ini harus beralih menjadi umat Al-Quran. Nah, kalau dia tidak mau berpindah kepada Al-Quran, maka dia tidak lagi disebut Muslim. Gitu. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi penyebab kenapa umat-umat terdahulu itu keberatan untuk pindah kepada kitab yang datang kemudian, karena mereka merasa berbangga itu bahwa kitab yang dia punya itu lebih lama daripada kitab yang datang kemudian. Dan itu kan angan-angan mereka. Sedangkan Allah kan perintahnya ya, Allah perintahnya ya. Nah, maka dengan ayat ini sekali lagi Allah memenangkan
berlepas diri dari hawa nafsu. Apa? Kalau misalkan kita berdoa, berarti apapun yang menjadi perintah Allah itu harus kita taati. Kalau kemudian mengengkel, tidak mau mengikuti perintah Allah, berarti dia mempertahankan hawa nafsu. Karena dia mengikuti hawa nafsu. Allah menyuruh ke selatan, dia tidak mau ke selatan, tapi tetap berada di arah. Mestinya kalau dia beriman, ketika Allah merintahkan ke selatan, dia harus ke selatan. Nah, sifat daripada agama Nabi Ibrahim kita telah tauhid sami'na wa ata'na, apapun yang menjadi perintah Allah. Ketika sami'na wa ata'na tidak ada, maka milah Ibrahim tidak diikuti. Warawa al-Awfi an Ibn Abbas anhu qala fi hadhihi ayat. Ini hadis-hadis yang menerangkan asbabul nuzul daripada ayat ini. Diriwayatkan oleh Awfi dari Ibn Abbas bahwasanya Ibn Abbas berkata tentang ayat ini, takhasama ahlul adyan. Takhasama itu saling bertengkar, saling berbantah-bantah di antara para ahli agama. Ahli agama itu yaitu dari yang Taurat, Injil, Al-Quran. Faqala ahli Taurat, maka ahli Tauratnya berkata, kitabuna khairul kutub, kitab kami adalah sebaik-baik kitab. Wa nabiyuna khairul anbiya, dan nabi kami ini yang Musa itu adalah sebaik-baik nabi. Faqala ahli Injil, pengikut Injil, orang Injil mengatakan hal yang sama. Kitab kami adalah kitab yang paling baik, nabi kami adalah nabi yang paling baik. Faqala ahli Islam, orang Islam berkata, la dina illa Islam, tidak ada agama kecuali Islam. Jadi yang lain-lainnya bukan agama, bukan Islam. Wa kitabuna nasakha kulla kitabin, kitab kami yaitu Al-Quran isinya adalah menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab sebelumnya. Menghapus, jadi tidak lagi memperlakukan hukum-hukum ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab yang itu Al-Quran. Wa nabiyuna khatamul nabiyyin, dan nabi kami itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Wa umirtum wa umirna an nu'mina bi kitabikum wa na'mala bi kitabina. Yang terakhir, wa umirtum, dan kalian semuanya para ahli kitab ini diperintahkan, wa umirna, dan kami pun juga diperintahkan apa? An nu'mina bi kitabikum. Jadi mereka atau kita umat Islam atau yang Yahudi dan Nasrani semuanya diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Mengimani dalam arti bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat dan Injil. Keberadaan daripada kitab ini saya yakini. Kita diperintahkan untuk mengimani. Wa an-nu'mina wa umirna an nu'mina bitabikum wa na'mal bi kitabina, tetapi setelah kita diperintahkan untuk mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu, maka kepada kita sekarang ini, baik itu kepada umat Taurat maupun umat Injil ataupun umat Al-Quran, untuk an-na'mala bi kitabina, yaitu untuk menjalankan, mengamalkan daripada kitab kita, yaitu Al-Quran. Jadi kita yakin Allah menurunkan Taurat, kita yakin Allah menurunkan Injil. Masa berlakunya berbatas sampai pada zaman Rasul-Rasul mereka, hingga kemudian datang ya. Nah, tetapi kalau itu amal, maka seluruhnya diperintahkan untuk beramal, untuk mengamalkan kitab kita yang sekarang, yaitu Al-Quran. Itu perintah Allah berkata hadis Nabi
Faqadallahu bainahum, maka kemudian Allah menghukumi perselisihan di antara mereka itu. Faqala laisa bi amani wala amaniya min kitab anja'na sunnah islami. Agama itu atau pahala-pahala itu tidaklah berdasarkan anak-anak kalian dan tidak pula berdasarkan anak-anak ahli kitab. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia akan balas pula dengan hukuman itu. Jadi ini seperti menunjuknya dalam hadis ini, yaitu tadi perdebatan di antara ahlul Taurat, ahlul Injil dan ahlul Quran. Sebab daripada itu. Maka Mujahid, jadi Mujahid nama orang Mujahid berkata, Qalatil Arab, kelompok orang Arab Badui berkata, lan nub'ad walan nu'adab, kami atau orang Arab ini tidak akan dibangkitkan dan tidak akan pula diadab. Omongan ini. Jadi karena itu sebar orangnya itu setelah hingga dan tidak pula ada adab kata mereka ini. Maka Yahudi dan Nasara, sementara di sisi lain orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, tadi dikatakan Pak 111 ya, lainnya belajarnya ila makana hujan au Nasara, tidak akan masuk surga kecuali mereka yang orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak akan masuk surga kecuali penganut Taurat dan penganut Injil. Penganut Al-Quran tidak ada. Surga bukan sebagai ahli surga. Berkata pula orang Yahudi, latamas an-naru illa ayyam ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sedikit lebih dari sedikit dari bilang. Itu omongannya sopor dari orang yang tanpa dalil. Nah, kalau ada yang saya hormati tentang neraka, tentang surga, tentang hari kebangkitan, tentang kiamat, ini kan hal-hal yang gaib. Tidak hanya yang gaib kan? Atau spesial dengan rokok. Surga itu. Saya itu katanya, kata Habib siapa itu? Katanya berjumpa dengan saya berserah saja. Kalau ada orang mengatakan saya mimpi dengan Rasulullah, saya persulit untuk percaya. Kalau ada orang mengatakan saya mimpi dengan Jokowi, saya mungkin percaya. Karena fotonya tersebar di mana-mana. Kadang-kadang mungkin juga komisi kami. Karena fotonya ada. Tapi kalau kemudian banyak mengatakan saya ketemu dengan orang yang belum pernah kita ketahui. Katakanlah saya bermimpi saya ketemu dengan si A. Dalam selama hidup saya belum pernah saya ketemu dengan si A. Lalu saya bagaimana mengatakan bahwa yang saya jumpai dalam mimpi itu adalah si A. Sulit untuk kemudian kita mengatakan. Apa kemudian di dalam mimpi itu si A mengatakan jauh yang pernah saya baca itu hanya tanda-tanda yang bukan ikuti, bukan ini dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada mengatakan aku ini Muhammad. Nah ini mari kita bersama di beragama itu juga lepas dari jangan hanya berdasarkan angan-angan. Kembali kalau ini kita salah, ini juga akhirnya menimbulkan keyakinan-keyakinan yang itu tidak
kita menjumpai atau menanyakan kepada seseorang yang seseorang itu belum pernah kita ketahui atau gambarnya pun tidak pernah kita lihat. Insyaallah kalau panjenengan mengatakan saya dalam mimpi ketemu dengan Pak Jokowi, itu mungkin saya percaya karena gambarnya Pak Jokowi sangat viral, dia gimana walaupun belum pernah berjumpa tatap muka. Panjenengan sekarang bilang itu kan banyak tulisan-tulisan ulama Rasyidin mereka. Jadi menyatakan pelukis yang pertama itu terdapat gambar seperti itu dari mana? Itu imajinasi atau bagaimana itu? Jadi gambar Khalifah Umar bin Khattab itu gambar itu dari mana? Nah, saya katakan bahwa hadis yang menyatakan bahwa mimpi itu Nabi itu hadisnya meragukan. Jika belajar dari kualitas hadisnya, saya pernah baca itu nunggu itu apa? Palsu. Nunggu itu pak, jadi nilai menolak, nggak pusing, itu palsu. Nah, logika pun kira-kira sulit untuk bisa menerima yang itu. Ada terserah yang mau dengan saya masukkan, yang saya tampilkan hanya sebagai renungan yang anak. Nah, jadi bapak-bapak ibu orang Yahudi menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan angan-angan, tidak ada dalil yang mendasarinya. Padahal beragama itu harus berdasarkan dalil. Dikatakan di sana dalam tafsir bahwa makna di hadis ayat, makna yang terkandung di dalam ayat tadi 123 Nisa, an-din laisa bitahalli wala bitamani. An-din itu agama, bahwasanya agama itu bukanlah dengan angan-angan atau khayalan. Bukanlah dengan khayalan atau angan-angan. Walaisa kullu man idda'a syai'an hasara lahu bi mujarrad da'wahu. Itu dikatakan. Dan tidaklah setiap seseorang yang mengakukan sesuatu maka dia berarti memiliki sesuatu itu hanya berdasarkan pengakuan. Tidak bisa agama seperti itu. Walaisa kullu man idda'a syai'an, tidaklah setiap orang yang mengaku-ngakukan sesuatu asalamu, maka sesuatu itu betul-betul ada padanya bimujar dikawal hanya semata-mata berdasarkan pengakuannya. Akhirnya misalkan mempercayai tanpa ada bukti. Orang mengaku begini, pengakuannya itu adalah saya sebagai nabi, saya ini seorang rasul. Maka betulkah saya telah betul-betul menjadi rasul hanya berdasarkan pengakuan saya? Kira-kira wajib nabi. Percaya kalau saya mengatakan saya ini sebagai imam, karena di Jombang ya, di Jombang itu ada nabi, saya sebagai nabi. Padahal pernah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Muhammad. Kalau ada orang mengatakan orang Jombang mengatakan kami, ya saya sebagai nabi. Katakan banyak-banyak akan mengakui orang itu, percaya orang itu hanya berdasarkan pengakuan. Maka ini tidak kita pahami secara detail, kita tidak terus pada pemahaman yang alam. Tapi contoh tadi kalau dengan kata-kata Habib itu
buka YouTube, yang buka YouTube. Habib Ali siapa nih? Buka itu. Saya percaya dari seperti ini. Panjenengan percaya, saya khawatir panjenengan terjerumus pada hal-hal yang justru akan merugikan panjenengan. Kami mulai rekomendasi, percaya saya yakin itu semua. Saya percaya, dia percaya semua. Tahu lengah di dalam beramal. Karena ada jaminan dari ini tadi, jaminan. Lalu yang dilarang dilanggar, ada jaminan masuk surga. Barang dilakoni, nali prosedur tenan, tunggu rekomendasi WISO. Terus bagaimana? Coba apa kita tanya dengan ini? Baju ini dulu, nanti rekomnya. Nampaknya tak baik, kok bagi macam duit kalau bukan angin gitu. Ini kalau diskusi salah bukan diskusi. Nah, banyak kan yakin hanya karena omongan itu. Pada akhirnya ternyata jauh kali dari apa yang dikata akhirnya kita. Oke, menurut cara penyampaian di Habib Ali siapa ya? Ali Mustafa siapa ya? Ali Mustafa siapa ya? Terapi coba saya carikan. Tak share ini di grup area. Ya, bisa dikesani KP apa itu yang nah, jadi makna dari itu adalah bahwa arti itu tidak berdasarkan angan-angan. Walaisa kullu man idda'a syai'an hasara lahu bi mujarrad dawa. Dan tidaklah setiap orang yang melakukan sesuatu itu berarti ada padanya atau tidak memiliki hanya berdasarkan pengakuannya. Walaupun mangkola dan tidaklah setiap orang yang mengatakan innahu wal haqqu bahwa itu adalah kebenaran. Cumi atau mengatakan perkataannya itu harus dibenar, dimujarrad dalika hanya berdasarkan apa yang dikatakan. Hatta yakuna lahu min Allah. Nah, hingga bolehlah didengarkan hingga dia telah mendapatkan atau menunjukkan dalil dari Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh asal agamanya berdasarkan pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing KPK itu diri ya besar. KPK itu nabi, nanti satu sholat jadi nabi pada mereka. Ada yang mengalami minallah bukan. Jadi harus sampai tidak doa. Barihada kalau ta'ala itu kemudian Allah mengatakan laisa bi amani itu bala amani yang kita, yaitu laisa lahu wa laisa lahu an najat menjar iman. Jadi tidaklah bagi kalian dan tidak pula bagi kita keselamatan dari azab Allah hanya berdasarkan angan. Tetapi keselamatan itu adalah ta'atillah dengan taat kepada Allah dan ittiba'i ma samahu ala alsinati usulihil dan mengikuti apa yang disyariatkan ala alsinati usulihil yang disyariatkan oleh para rasul-rasulnya yang mulia. Nah, jadi bagaimana keselamatan dari azab Allah itu? Yaitu satu, dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulnya. Mereka melalui lisan-lisan daripada para Rasulnya. Nah, mayang masukan muzabihi sama dengan mayang masukan dari Nah, ketika turun mainnya masuk anjus zabi. Jadi penggalan dari ayat tadi itu mainnya masuk
Itu anjizari, barang siapa melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan itu. Ayat ini, saya panjangkan ini, kira-kira kan biasa-biasa saja ya. Tapi dalamnya kita berbuka itu celaka. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat itu menjadi sangat sedih, prihatin. Ketika turun ayat, katakan dalam kitab Ibnu Katsir, lama nazala syaqqa dzalika ala katsirin min as-sahabah. Ketika ayat itu turun, itu dirasakan sulit, dirasakan berat oleh kebanyakan daripada para sahabat. Kenapa kok berat? Kalau kita udah para sahabat itu introspeksi pada diri mereka sendiri. Apa yang diintrospeksi ini? Mengingat kembali keburukan-keburukan yang telah pernah dilakukan. Terus piye? Telah banyak keburukan yang disalahkan, telah banyak kejahatan yang dilakukan. Pada setiap kejahatan, setiap keburukan akan dibalas sesuai keburukannya. Lalu bagaimana dengan saya yang keburukan-keburukannya sudah menumpuk sebelum-sebelumnya? Dirasakan berat pelajaran. Introspeksi kepada diri. Jadi beratnya karena introspeksi itu. Maka dalam hadis riwayat Ahmad menceritakan dari Abu Bakar ibni Abi Zuhair, an Abi Bakar ibni Zuhair, kata Bakar ibni Zuhair ini, ukhbirtu anna Abu Bakar ini, produk Abu Bakar ini, tapi Abu Bakar yang terakhir ini adalah Bakar bin Siddiq. Aku diberitahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatu ba'da hadhihi ayat? Bagaimana cara memperbaiki setelah turun ayat ini? Apa itu? Yaitu memperbaiki kejahatan-kejahatannya masa yang lalu. Kita mau dulu sama kayak cara mencukupi supaya tidak terkena azab Allah. Nah, itu yang dirasakan berat itu. Nah, tetapi kemudian Rasulullah jawab, laisa bi amani bala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujzabihi. Maksudnya begini, tidak seperti apa yang diamankan oleh kalian dan oleh para ahli kitab. May ya'mal su'an yujzabihi, barang siapa berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan itu. Fa kullu su'in amilnahu jazaina bihi. Kata Al-Quran, maka setiap keburukan yang pernah kami lakukan dulu-dulunya kita akan diberi balasan yang serupa dengan itu. Nah, jadi itu Abu Bakar introspeksi pada diri sendiri, mengingat keburukan yang di masa lalu, takut akan balasan dari keburukan yang pernah dilakukan. Maka makalah Nabi SAW ini yang mungkin ini yang bahwa Allah takaya Rabbi, Allah mengampuni kamu wahai aku. Alas katamu, bukankah kamu pernah sakit? Alas datang sok, bukankah kamu telah pernah kena musibah? Alas datang, bukankah kamu pernah sedih? Alas tatusi bakal awal, bukankah kamu pernah terhinggapi penyakit? Kala kata bala, ya Rasulullah. Kala bahwa mati jazam ini, maka itulah jazak. Maka dengan itulah kamu diberi balasan atas perbuatan-perbuatan masa yang. Nah, jadi untuk orang muslim, balasan atas kejelekan yang kita lakukan itu antara lain balasannya diberi
Nah, dengan itulah kamu diberi balasan. Nah, gitu. Pahala atau siksa kesimpulan masuk surga atau neraka itu tidaklah menurut anak-anak kita, tetapi berdasarkan iman dan amal soleh. Diriwayatkan dari Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslimah, tidak ada musibah yang menimpa orang muslim illa kaffarallahu biha anhu, kecuali Allah menghapuskan dengan musibah itu segala dosa-dosanya. Jadi musibah yang kita terima, penyakit yang kita terima, kesedihan yang kita terima, segala yang tidak enak yang kita terima itu, insya Allah sebagai pembersih daripada pembersih atau penghapus daripada dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Hatta asalkan insya meskipun itu musibah hanya karena tertusuk duri. Musibah tertusuk duri lah yang efek. Tertusuk duri yang lain kan musibah yang di natap bis bukan tidurnya. Pokoknya musibah itu insya Allah itu menjadi kafarah itu penembus, menghapus daripada dosa-dosa yang berdasarkan ini bukan anak-anak oke. Dasarnya bahwa hadis riwayat Bukhari. Jadi bukan anak-anak saya bukan hadis riwayat Bukhari. Ma min musibatin tusibul muslim, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim illa kecuali kafarallahu biha, kecuali Allah menghapuskan, menghilangkan dari padanya dengan musibah itu dosa-dosa dan dosanya. Hatta meskipun asal tak bisa, meskipun musibah itu